kekhawatiran saya itu tinggi kalau saya nyantai-nyantai dikit di usia yang produktif, takutnya saya terlena dengan nyantai itu, jadinya nggak produktif dan takutnya berimpact ke rasa malas yang dikembangkan. Terdengar simple Om. Yes. Yo, plan A-nya gimana, plan B gimana, kayaknya simple, semua orang kayak pasti tahu teori itu. Tapi belum tentu semua orang bisa konsisten menjalankan itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Level Up People, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita jumpa lagi di dalam Podcast Indonesia, obrolan yang bikin Anda naik level. Dan di kali ini saya sendiri yang mensabotase. Jadi Bisri dan Fajar mungkin sudah kontrak terakhir. Enggak ya, bercanda. Mereka lagi ada kesibukan. Nah, namun kali ini saya tidak sendiri, Level Up People. Ya, saya bersama dengan Bung Ridi El Islami. Assalamualaikum. Salam. Ya, panggilannya Ray ya. Ray. Okay. Ray ya. Karena Ridi El Islami. Ridi El Islami. Yes. Disingkatnya Ray. Oke. Nah, Level Up People, saya panggilnya Bang Ray aja ya. Nah, Bang Ray ini adalah seorang retail manager ya. Yes. Retail manager di salah satu brand lokal di Indonesia. Brand lokal. PT Kami Idea Indonesia. PT Kami Idea Indonesia. Yes, Oke. Itu yang busana muslim ya. Modest brand. Modest brand. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Ray ini tentang banyak hal lah, pengalaman beliau. Ini di belakang layar sebelum kita mulai syuting ini sudah ngobrol-ngobrol Level Up People dan luar biasa. Jangan sampai ketinggalan ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa silakan siapkan snacknya, kopi, teh, supaya bisa menyimak obrolan ini dengan santai. Baik, Ray, ya. Bang Ray ya. Ray manggilnya Om ya. Ya, manggil Om boleh lah. Ya? Boleh lah, nggak apa-apa. Manggil coach, lidahnya belum terbiasa soalnya. Nggak apa-apa, Om ya. Nggak apa-apa ya, people ya. Kita sudah bahas di episode sebelumnya. Saya mewakili Gen X. Gen X ya. Oke, Bang Ray, boleh dong sedikit ceritakan tentang siapa sih seorang Ridi El Islami? Oke, saya itu Om kuliah ya STM. Iya. Saya itu SMA-nya STM berarti. Yes, waktu betul. ya. Teknik mesin. Iya. Yang notabene memang lebih ke pembelajaran teori dan praktikal yang mesin ya. Mesin ya. Betul. Praktik di sekolah pun teknik mesin yang belajarnya itu mesin bubut, CNC, las, scrap. Oke. Dan semacamnya. Itu Kemudian, STM ya? STM. Oke. Kemudian setelah lulus putuskan untuk lanjutkan dulu di jenjang perkuliahan. Ambil S1 di salah satu universitas swasta. Iya. Ambil jurusannya yang nggak lain, tetap masih di skop yang sama ya, industri teknik, tapi ambilnya nggak teknik mesin karena setelah cari tahu dengan senior-senior di sana, teknik mesin itu kalau ambil di kuliah juga pasti di semester awal ya, mungkin tingkat satunya itu akan mempelajari hal-hal yang sama dengan waktu saya dapetin di STM. Jadi artinya kayak nggak mau buang waktu, jadi kayak mau tahu dunia yang lebih luas ya, artinya ambilnya teknik industri karena semua unsur-unsur teknik itu dibahas mungkin tidak terlalu dalam, tapi banyak pembelajaran secara manajerial di teknik industri. Jadi STM kemudian lanjut di teknik industri. Akhirnya lulus tepat waktu, alhamdulillah ya. Dengan gelar ST, artinya keluar dengan Ray yang sebagai anak teknik gitu ya. Anak karena teknik. Dari STM dapat teorinya, itu STM banget lah itu, STM banget sampai ya. Buat suatu produk benda kerja dari mesin bubut, dari bahan baku jadi barang jadi gitu ya. Artinya secara teknis memproduksi produk dengan alat. PD yakin bisa. Terus belajar juga manajerialnya di teknik industri, bagaimana kita kalau membuat suatu perusahaan gitu ya, banyak banget aspeknya dari praktikum-praktikum di dalamnya. Aku rasa setelah keluar itu pasti akan inline dengan pekerjaan. Betul memang. Setelah itu Ray merantau ke Indonesia Timur, ke Sorong, Papua. Merantau ke sana ya? Iya, kemudian dapat kerja di sana kontraktor.
Ini sebenarnya ini artinya teknik baru lagi nih. Karena STM itu kan teknik mesin, teknik industri. Kalau di kontraktor ini kan tekniknya teknik sipil ya Om. Teknik sipil. Beda itu ya? Jelas beda. Iya. Karena mikir sama-sama teknik pasti ada kesamaan. Ternyata pas didapatin di lapangan baca gambar kerjanya pun berbeda. Gambar kerjanya teknik mesin, teknik industri ya. Kemudian dengan teknik sipil tuh jelas istilah-istilah istilah di dalam gambar kerja itu berbeda. Oke. Jadi ya hanya learning by doing di lapangan. Dipercaya oleh atasannya itu untuk ditandemin lah. Karena masih tandem salah satu pelaksana yang sudah senior yang lulusan teknik sipil secara teori dan praktikal juga dia udah banyak pengalaman. 1-2 proyek jalan bareng-bareng, belajar di lapangan bagaimana memanage proyek yang material itu disediakan, membagi scheduling. Nah, scheduling itu yang sebenarnya ada relate-nya gitu loh. Dari teknik industri kita belajar mengatur tim ya salah satunya. Ada juga pembelajaran yang kalau diingat-ingat kayak ada bill of material gitu ya. Atau seputar apa ya, saya lupa mata kuliahnya, yang penting seputar demand atau membaca kebutuhan pekerjaan. Ya intinya pada saat di lapangan itu semua improvisasi aja. Jadi belajarnya learning by doing di sana ya. Betul. Adapun beberapa yang masih relate dengan perkuliahan tapi ya cuman sedikit gitu ya. Sedikit. Tapi ya menariknya adalah di situ belajar survive. Gimana caranya kita bisa memposisikan diri kita lebih diterima dengan lingkungan yang baru. Artinya saya datang ke teknik sipil, kontraktor itu saya nol Om. Gak punya knowledge apa-apa. Fresh graduate ya. Nah kemudian tapi saya menunjukkan sikap yang mau belajar dan banyak bertanya. Artinya orang yang pelaksana yang saya tandemin pun jadi nggak merasa kayak saya beban gitu. Mungkin karena awal-awal mungkin saya beban untuk dia banyak bertanya. Tapi alhasil saya coba ambil 1-2 case, ambil solusi dan sedikit membantu. Mungkin kayak kalau di kontraktor tuh ada lini-lini pekerjaan ya. STA-nya istilahnya. Jadi saya kayak memberanikan diri kalau udah 1 bulan saya coba bilang teman saya itu Bang Andi namanya. Bang, saya coba kasih challenge saya coba nih project yang ya mungkin cuma 50 meter ini coba saya handle sendiri dengan justru tapi minta challenge ya. Iya, betul. Artinya supaya saya tahu parameternya saya ini sudah bisa atau belum ya. Kalau ngikutin terus kita nggak coba memberanikan diri untuk pegang suatu hal yang ini, tapi saya tetap minta tandem ya. Artinya saya juga khawatir pekerjaan jadi berantakan karena masih baru belajar tadi ya. Style yakin, style bisa, ternyata belum ada apa-apa gitu. Oke, baik. Gimana tapi? Ya hasil setelah itu jadi lebih memahami, oh iya ternyata ada aspek-aspek yang saya tadi belum ketahui, jadi belajar lagi di situ. Nah, Level Up People menarik ya. Ini saya lagi coba gali perjalanannya Bang Ray ini karena menarik. Sebelum kita syuting ini sempat cerita-cerita, katanya sebelum itu berarti pernah di itu ya, FNB juga ya? Itu semester 3. Semester 2. Artinya tingkat 1 itu mungkin pasti kalau flashback ya. Tingkat 1 itu biasanya di perkuliahan tuh belum terlalu padat lah ya. Belum ada praktikum. Masih belajar teori atau masih perkenalan dengan lingkungan kampus. Jadi pas semester 2 itu kebetulan ada salah satu FNB yang baru buka di Mall Margo City. Ya daripada gabut ya, jadi iseng-iseng masukin lamaran, pengen tahu gitu loh. Kerja yang beneran tuh kayak gimana sih, karena dari lulus sekolah kan langsung kuliah, nggak pernah kerja sama orang. Saya mau gali dulu nih, ini menarik nih. Level Up People ini sambil kita dapetin pembelajarannya ya. Yang saya tahu nih Bang Ray ini nggak apa-apa ya kita sedikit ngupas. Artinya kan ini kan bukan tentang ekonomi. Bang Ray secara ekonomi ya oke lah, nggak juga mungkin artinya dalam konteks yang masih uang orang tua tapi belum artinya orang tua kan juga yang masih kan, artinya nggak yang bukan yang memang butuh Bang Ray harus kerja harus begini kan, nggak juga ya. Tapi apa nih, lagi kuliah tapi mikirnya saya kerja mumpung belum padat nih. Ya pertama butuh uang sih, artinya meskipun kuliah itu disupport 100% dari orang tua, tapi di usia yang saat itu kan udah 18 tahun ya.
masa iya sih 18 tahun harus mau jajan aja harus minta duit terus gitu. Ya pasti malu dong. Apalagi Gen Z zaman sekarang pun lebih kreatif, lebih inovatif, bahkan udah bisa membuat perusahaan sendiri dengan karya-karyanya. Ya pada saat saya di zaman waktu itu juga tentu ada pemicu untuk bisa menghasilkan uang. Nah, saya juga kan Om kebetulan memang sudah bisa bawa mobil dari sebelum umur 17. Jadi pada saat umur 17 bikin SIM langsung daftar. Dulu ada Uber. Dulu Uber ya. Uber car. Jadi mobil di rumah itu kalau mama lagi nggak pakai kerja, pakai buat ngampus. Ngampus kan, kuliah itu kan nggak langsung dari pagi sampai sore. Setelah misalnya kita dapat kabar sorenya, misalnya matkulnya lagi kosong, dosennya nggak ada atau dikasih tugas online atau apa, udah di situ langsung hidupin aplikasi online. Wah, dan online saat itu kan lagi kenceng-kencengnya banget ya. Iya, Uber pada awal-awal tuh kan lagi orang juga lagi euforia. Wah, naik Uber gitu ya. Betul. Tarifnya pun mantep banget gitu dibandingkan sekarang yang saya mungkin kalau nanya-nanya sama driver sekarang banyak yang mengeluh gitu ya. Zaman dulu itu Sabtu Minggu kalau saya nggak ikutin ego untuk nongkrong dengan teman-teman, saya nyari duit Sabtu Minggu Om. Minimal banget. 800.000 2 hari, 400.000 per hari bersih. Di zaman itu ya? Zaman itu. Wow. Saya masih kuliah, belum ada tanggungan apa-apa, 800.000 2 hari, oke, mantep banget. Artinya 1 bulan itu 2 juta gampang banget dicari untuk narik. Artinya selingan waktu ya. Tapi kan ini menarik ya, ini level people. Ini mungkin pembelajaran juga ya, terutama level people mungkin yang masih kuliah, yang kemudian juga atau mungkin sudah bekerja gitu ya, tapi pingin kemudian cari hal-hal yang lain gitu, pengalaman yang lain. Karena gini, yang saya tahu, saya kenal Bang Ray ini karena beliau sama-sama juga pernah di Sorong gitu ya. Nah, beliau ini orang yang ya mapan, mampu lah ya, dibilang dari skala ekonomi orang tua gitu. Walaupun tadi Bang Ray bilang ya kan itu uang orang tua gitu ya. Tapi ini ada hal yang menarik, artinya punya juga keinginan untuk pengen juga bisa menghasilkan sendiri. Ada juga mungkin orang yang begitu, tapi saya rasakan tidak banyak. Nggak banyak orang yang kemudian dengan punya orang tua yang mungkin juga mampu membiayai kuliahnya, ya fasilitas juga ada gitu ya. Tapi kemudian apa yang mendasari Bang Ray mikir bahwa 18 tahun saya masih bergantung sama orang tua. Apa itu? Kok bisa mikir gitu? Pertama, jiwa konsumtif saya tinggi. Saya tuh ya suka banget belanja ya, pasti semua orang yang mungkin ya. Pria punya selera ya. Pria punya selera. Saya dulu selera ya modif motor di zaman usia belasan ya, dengan zaman saya dulu ya memang circle saya seperti itu. Jadi kayak mau beli pelek motor, aksesoris motor itu kan bukan yang barang yang murah gitu ya. Cukup pricey dan udah kuliah dibayarin, masa mau jajan kayak gitu juga harus minta duit kan malu. Jadi udahlah, artinya di situ narik duit. Nah, terus yang tadi lanjut ya, tadi semester 2 itu ada buka F&B di Margo City. Masukin dari dulu ada job fair di Smesco kalau nggak salah, Pancoran ya gitu. Wah, itu rame banget. Tapi seru-seruan aja sama teman-teman gitu, berdua bertiga kalau nggak salah. Kita masuk lamaran. Tapi memang di lamaran itu, di CV itu memang tertulis kita masih menjalankan perkuliahan gitu. Artinya interview pun saya menjelaskan itu. Mudah-mudahan ada posisi yang bisa part time aja gitu, atau freelance. Oke, keterima tuh. Training, kemudian bekerja kurang lebih 2 bulan. Itu cukup gede juga. Saya part timer di situ, 1 bulan itu di atas 3 juta. Oh, oke. Tapi di bawah, artinya di bawah 4 ya, di bawah masih ini. Tapi untuk anak kuliahan tadinya saya grab 1 minggu 2 jutaan, ini naik level di 3 jutaan gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu, kebutuhan pribadi terpenuhi. Iyalah. Kan kuliah memang, sudah kan mesti tanggungan orang tua. Artinya itu memang betul-betul untuk pribadi kan. Iya gitu, betul ya. Tapi memang bukan di bagian yang F&B itu bukan bagian yang krusial. Artinya bukan yang di bagian penerima tamunya atau apa, di bagian yang belakang dapur lah gitu. Jadi ada nggak ada saya kalau misalnya lagi ada kegiatan di kuliah yang nggak bisa untuk masuk kerja, saya confirm ke manajemennya, artinya mudah untuk menggantikan posisi saya saat itu. Oh, jadi bisa cari pengganti gitu ya. Betul. Oke.
Nah, kita tahan sampai di F&B dulu ya, sebelum nanti kita lanjut ke perjalanan berikutnya seorang Bang Ray. Bang Ray, beberapa orang mungkin merasa gua ya tidak punya tuntutan untuk cari duit gitu ya. Artinya ya kondisi ekonomi masih aman-aman saja, tidak punya tuntutan memang harus cari duit. Beda kalau memang punya tuntutan ya. Kemudian juga berkuliah gitu ya, mulai dari SMA kemudian naik kuliah gitu. Kan kadang-kadang ada yang rasa malu, risih, nggak enak gitu ya. Jadi driver Uber pada saat itu, kemudian kerja di F&B, bisa jadi yang akan makan tuh teman sendiri tuh, ya kan? Nah itu gimana Bang Ray melihatnya? Kalau saya melihatnya, meskipun tuntutan itu tidak sebesar kebutuhan ya, artinya masih di usia saat itu saya masih besar keinginan daripada kebutuhan. Tapi lebih ke apa ya? Mungkin karena saya dari kecil juga dibiasakan orang tua itu untuk lebih harus bisa survive gitu ya. Jadi kayak selalu haus akan improvement Om. Saya sama teman saya ada namanya Indrawan di kuliah gitu ya. Itu kita sampai semester 1 semester 2 kita lomba banyak-banyakan sertifikat untuk ikut seminar-seminar gratis di kampus. Kampus itu kan wadahnya penyelenggaraan seminar-seminar. Iya. Seminar yang masih inline, yang enggak inline, saya bukan mau cari ilmunya, tapi mau memperkaya map saya aja gitu. Oh ternyata keren juga ya kau punya map depannya Ridi Al Islami, pas buka nih kayak sertifikat semua gitu. Sertifikat banyak gitu harapannya kalau nanti saya ngelamar kerja, HR-nya itu bisa melihat, wih orang ini aktif ya, setidaknya parameter pertama itu. Wah dia 4 tahun kuliah tapi sertifikatnya 20 lebih nih, artinya aktif sekedar sertifikat kehadiran gitu. Artinya saya menunjukkan bahwasanya keaktifan itu poin yang perlu diperhatikan juga gitu. Gitu ya. Ya. Jadi kayak lebih ke nggak bisa diam aja sih. Intinya saya nggak bisa diam, makanya nyari kerjaan narik di F&B cuman temporer 2-3 bulan. Iya. Jadi intinya dan nggak ini juga ya, nggak risih sama nanti orang saya khawatir ketemu atau apa gitu. Kekhawatiran saya itu tinggi kalau saya nyantai-nyantai dikit di usia yang produktif, takutnya saya terlena dengan nyantai itu, jadinya nggak produktif dan takutnya berimpact ke rasa malas yang dikembangkan. Jadinya jadi kebiasaan malasnya ya. Takutnya kejebak dalam kemalasan itu sehingga buang waktu, buang umur. Iya. Saya punya tujuan tinggi, takut nggak kecapai aja tujuan itu. Oke. Sorry, saya mau tadi ada menarik tuh. Punya tujuan tinggi, takut nggak tercapai. Artinya semua yang Bang Ray lakukan tadi itu based on memang ada tujuannya. Yes. Betul. Oke. Itu yang membuat Bang Ray tadi ya malu, ngapain malu gitu ya, dan atau mungkin punya malu tapi malu yang nanti dilihat orang atau gimana, tapi tetap punya tujuannya gitu. Iya. Artinya di drive oleh tujuan itu. Betul. Tujuan itu yang mendorong kita jadi mau melangkah sih. Oke. Kita lanjut nih setelah dari F&B. Apalagi? F&B berarti yang tadi F&B ya. cuman di part of masa-masa perkuliahan aja. Perkuliahan ya. Itu nggak usah dilihat lah. Itu cuman benar-benar kayak mau cari jati diri atau mau tahu lingkungan kerja itu seperti apa sih. Ya, tapi tetap dilihat dong, karena itu kan proses perjalanan kan. Iya. Oke, nah setelah itu lulus. Sebentar Om. Yang menariknya di momen itu. Sorry. Bentar, agak turun sedikit. Oke. Jadi di momen itu tuh 2 bulan saya di F&B itu. Tapi karena sudah mau berganti semester dan sudah masuk ke praktikum yang cukup hektik, saya bilang ke manajemen. Iya. Sepertinya saya mau udahi dulu nih untuk part timer di sini. Artinya nggak mau lanjut. Sempat tawarin, kamu mau nggak ambil MT yang nantinya kamu bisa jadi seperti saya, jadi kepala toko F&B ini gitu. Tapi ya memang kegiatannya hektik dan memang harus kamu kesampingkan dulu kuliahnya. Artinya kuliahnya di stop, ditunda. Ditawari seperti ditawari itu ya. MT. Tapi ya saya mikir, aduh ini tawaran yang bagus gitu ya, karena jenjangnya jelas. Tapi lagi-lagi saya takutnya kejebak. Artinya ini mumpung ada kesempatan, saya selesaikan dulu. Saya mikirnya gini ya, saya mendingan selesaikan dulu titel S1 saya, sehingga nanti saya bisa cari peluang yang sama. Kan masih banyak program-program MT di luar sana gitu.
dengan sudah berbekal S1, kemudian nanti ikut MT yang dimana di situ untuk mempertajam aja ya untuk suatu program pengembangan ya dari nol sampai dengan jadi future leader. Di situ saya rasa pede kalau udah punya titel S1. Artinya kalau saya putus kuliah terus saya masuk yang di PT itu tadi. Let's say saya kalau misalnya nggak nyaman, terus saya keluar, saya udah gagal di yang pertama, tujuan pertama. Saya udah dapat S1-nya gitu. Itu ya. Itu. Jadi saya nggak jadi ambil dan dia bilang, oke, terima kasih atas kontribusinya meskipun kamu part timer, tapi 2 bulan dedikasi kamu cukup baik dan tidak pernah terlambat dan sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Itu kalimat itu artinya saya bangga gitu Om, alhamdulillah gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi motivasi, artinya saya masuk ke dunia kerja pertama kali, atasannya sendiri yang ngomong kamu bagus gitu. Artinya di situ saya juga pede gitu. Oke, berarti saya diterima nih di dunia kerja. Berarti saya harus begini, karakter saya harus begini nih. Jangan melemahkan karakter, jangan melemahkan kedisiplinan. Takutnya nanti malah atasan di perusahaan itu jadi nggak suka dengan kita. Artinya saya udah punya di situ udah ada gambaran, meskipun masih abu-abu ya garisnya ya. Ternyata harus seperti ini loh karakter orang kalau mau bekerja, mau jadi karyawan. Tahan dulu, Bang Ray. Oke, Level Up People, ini menarik ya. Ini kita lagi kulik-kulik ini perjalanannya Bang Ray. Nah, tadi beliau bilang juga bahwa satu, dia di-drive oleh tujuan. Dia sudah punya tujuan. Makanya ya malu atau apa itu dikesampingkan karena memang betul-betul drive by tujuan. Kemudian tadi di dalam perjalanannya walau cuma 2 bulan di tempat di FMB itu gitu, tapi kemudian dapat tawaran, artinya ya kalau saya mengasumsikan artinya dinilai baik dong ya. Dinilai baik, bahkan mungkin di atas yang diharapkan, sehingga ditawarkan seperti itu untuk kemudian masuk ke dalam program MT gitu ya. Nah kemudian juga tadi Bang Ray bilang bahwa dengan begitu mendapatkan kepercayaan, itu kan konteksnya kepercayaan sebenarnya. Betul. Mendapatkan kepercayaan itu artinya bahwa juga Bang Ray mendapat sesuatu bahwa ini standarnya. Standar bahwa kalau saya mau kerja, saya mau berkarya, standarnya saya begini, disiplinnya seperti ini gitu ya, dan apa sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan mungkin lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh orang lain gitu. Ini Level Up People ini yang kemudian kalau saya melihatnya ini sebagai sesuatu yang menjadikan si seorang Ridhi El Islami ini menjadi sosok yang sekarang. Dengan belum ini sih Om, belum sebesar itu, artinya ya sepanjang perjalanan hidup Ray masih begini gitu loh. Setidaknya kalau emang ada poin-poin yang bisa diangkat, sisi baiknya ya kita berbagi, tapi bukan berarti itu yang perjalanan yang sempurna gitu. Banyak juga blunder-blunder di tengah-tengahnya gitu ya. Mungkin nggak kepikiran saat ini. Tapi intinya memang motivasi tinggi itu penting sih untuk semua orang. Punya motivasi tinggi ya. Berarti punya motivasi tinggi. Yuk kita lanjut. Setelah lulus kuliah, kerja di Sorong. Di Sorong ya. Tadi kan kontraktor tadi. Kontraktor beda. Tadi pemikiran awalnya mungkin masih sama nih industri-industri juga gitu ya. Masih teknik-teknik juga. Teknik-teknik juga ya. Meskipun beda ekornya, mesin, industri, sipil, masih teknik, kayaknya bisa lah. Ya 1 bulan 2 bulan memang sulit untuk penyesuaian teori. Istilah-istilah baru pasti dong ya. Material ada LPA, LPB, alat-alat beratnya pun saya perlu tahu namanya apa, terus fungsinya apa, terus porsi yang optimal untuk kalau satu project itu dengan menggunakan alat yang seberapa banyak dan intinya di situ ya saya butuh 2 bulan 3 bulan atau mungkin bahkan setengah tahun untuk mengetahui itu gitu. Nah jadi memang di bidang sipil itu kontraktor baru banget. Dua proyek bareng-bareng. Proyek ketiga jadi apa namanya pelaksana utamanya. Itu tadi yang Bang Ray cerita di awal bahwa minta challenge gitu ya. Minta challenge artinya jadi pelaksana utama, tapi saya minta bukan di tempat yang memang apa namanya nilai risikonya tinggi. Saya nggak minta di kota karena menjalankan proyek atau bangun jalan di kota itu risikonya tinggi Om, karena kan trafficnya tinggi. Kita cara masuk untuk bersosialisasi dengan masyarakat juga harus punya hard skill gitu ya. Jadi saya minta
proyek pertama yang saya pegang itu saya minta yang jauh sekalian, kabupaten. Itu 40 kilo dari kota Sorong. Itu di Kabupaten Makbon namanya. Makbon ya. Itu memang nggak bawa HP Android karena memang nggak ada sinyal di situ. Cuma bawa. Saya beli HP batangan yang 200.000 yang cuma bisa SMS telepon, sekedar untuk menginformasikan apapun untuk komunikasi lah. Tapi nggak guna memang bawa HP yang canggih-canggih smartphone ke sana dia nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Ya, sinyal susah lah ya di sana. Iya betul. Dan ya artinya di situ dapat banyak pengalaman ya. Megang satu proyek. Waktu itu proyeknya itu drainase dan aspal 9 kilo. Tapi aspalnya ada orang yang expertnya lagi, artinya ada masuk lagi di situ untuk proyek pengaspalan khusus. Tapi setidaknya penyiapan damija ya, daerah milik jalannya itu saya yang melit itu. Jadi atur manpowernya, atur deadline-nya kapan harus siap. Setelah belajar berapa lama tuh sampai megang sendiri? Apa melit jadi leader untuk project? Hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun ya. Jadi 6 bulan awal tuh saya sebagai pengawas kedua aja gitu. Paling nggak pengawas kedua itu bukan yang plannernya, tapi eksekutor, artinya yang menyiapkan material. Kalau misalnya ada aba-aba dari yang pelaksanaan pertama, tolong siapin ini gini. Jadi saya yang menyiapkan ke SDM-nya gitu ya. Kemudian orang-orangnya juga saya koordinasikan. Nah, tapi kalau sudah pas yang di Makbon itu, saya belajar untuk menentukan planning. Jadi step awalnya apa, tapi memang based on permintaan dari konsultan, karena kan setiap proyek itu ada konsultannya, ada orang PU dan sebagainya. Tetap berlandaskan pada mereka punya rentang waktu ya, di time-nya mereka. Tapi saya juga punya rencana di tengah-tengah itu. Menutup perjalanan yang di Sorong, apa pembelajarannya, Rey? Pembelajarannya adalah sesuatu yang berjalan, sesuatu yang sudah diplanningkan. Itu masih banyak rintangan di tengah-tengah yang membuat jalannya itu tidak sesuai dengan rencana. Banyak banget tuh di proyek kayak gitu, Om. Jadi harus, orang bilang tuh kalau di kontraktor kita harus, mungkin di beberapa sektor bisnis lainnya juga ya, kita memang harus bisa membaca masalah itu 2-3 step ke depan. Kalau kita buat planning ini, artinya kita jangan setel yakin kalau ini tuh sejalan dengan apa yang kita planningkan. Harus punya alternatif. Jadi ketika masalah itu muncul, kita udah punya alternatif berikutnya. Dan memang saya waktu itu lulus kuliah, baru kerja yang di tempat F&B itu, belum dapati case-case yang mengharuskan saya harus punya alternatif plan. Dari situ saya baru dapat salah satu yang saya bisa bawa pulang gitu ya, Jakarta adalah ternyata dunia kerja itu memang setiap membuat planning itu harus punya alternatif lainnya. Jadi let's say yang pertama itu nggak sejalan, kita nggak takes time untuk memikirkan ini karena memang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ada orang bilang plan A, plan B, plan C-nya itu perlu ada alternatif ya. Terdengar simple, Om. Plan A-nya gimana, plan B gimana, kayaknya simple, semua orang kayak pasti tahu teori itu. Tapi belum tentu semua orang bisa konsisten menjalankan itu. Saya garis bawahi kata konsistennya ya. Benar ya. Level People memang namanya konsistensi itu kadang-kadang suka melenceng ya. Artinya kita bisa konsisten. Kayaknya gampang kata-kata konsisten itu kita sebutkan. Tapi ketika menjalankannya godaannya banyak banget. Benar ya? Godaannya banyak banget Level People. Saya yakin Level People juga sudah mengalaminya ya. Atau mungkin dalam perjalanannya Level People juga melihat bahwa saya pengennya begini, saya pengennya ke sana. Sudah dirancang, sudah di planning dengan baik gitu. Sampai dengan kemungkinan-kemungkinan kemungkinan yang bisa membuat kita mundur itu juga sudah diantisipasi. Tapi tetap aja godaannya banyak banget. Ada kendala-kendala di lapangan ya. Ada kendala-kendala di lapangan gitu ya. Nah, makanya fokus pada tujuan, memperbaiki atau kemudian mereview kembali fokus kita pada tujuan itu penting. Betul. Seperti itu ya. Setuju, Om. Oke. Yuk lanjut, setelah di Sorong lanjut kemana lagi tuh? Karena saya ini ya, maksudnya juga banyak masalah yang dihadapi gitu ya di sana, lebih ke
udah gini aja lah, saya nggak kuat mental di Sorong. Karena di lapangan tuh Allah itu aspek sosialnya harus kuat karena memang kita berhadapan dengan orang-orang dari kalangan yang sulit disampaikan by verbal ya. Iya. Pendekatannya itu bukan dengan komunikasi Om. Pendekatannya dengan ini lebih uang, kepada kultur di lokasi situ ya. Jadi memang sayanya yang nggak bisa survive lama, jadi akhirnya dan terlalu tinggi resikonya saya pikir-pikir gitu ya. Jadi diskusi sama ibu dan ibu bilang tarik pulang ke Jakarta, coba cari kerja Jakarta aja supaya juga bisa sama-sama gitu ya. Iya. Oke, pulang 2020 Januari ya. Januari 2020 itu pulang sebelum 1 bulan sebelum pandemi Om. Alhamdulillah. Itu kalau misalnya telat resign, itu kalau telat resign berarti extend di situ 1 tahun. Karena kan nggak bisa. Artinya penerbangan kan belum efektif ya. Beberapa bulan itu nggak ada penerbangan atau mungkin ada tapi harus dengan perjalanan bisnis. Kalau nggak ada perjalanan bisnis kan nggak boleh. Kalau seingat saya gitu. Syukurlah gitu. Jadi Allah punya rencana ya. Iya, Allah punya rencana. Itu sisi baiknya Om. Tapi sisi buruknya memang saya jadi pas mau apply CV di Jakarta, ya kehambat itu. Kehambat lockdown. Tapi alhamdulillahnya gini Om, di daerah dan di ibu kota nggak bisa disamakan. Saya pikir saya lulusan S1 bukan teknik sipil, tapi saya punya pengalaman kerja di kontraktor di Papua yang mungkin kalau saya apply CV saya di kontraktor di Jakarta. Mereka lihat, wih Papua nih, ya kan, artinya wah ini medan yang berat bisa nih gitu ya. Dengan lingkungan yang sana gitu, aspek-aspek banyak aspeknya bisa. Saya positive thinking di situ. Tapi nggak berbulan-bulan nggak ada panggilan artinya apa juga mungkin dari titel juga ya, mungkin level pengawas, level pelaksana itu sudah mutlak harus S2 misal gitu ya. Yang pun juga sipil gitu. Artinya saya bukanlah sipil S1 dan baru 1,5 tahun doang pengalaman di kontraktor yang di Papua. Udah minta jadi pelaksana lagi di kontraktor Jakarta ya, mungkin nggak dipandang CV saya di situ. Oke. Coba-coba ikut yang job fair. Bukan job fair waktu itu. Saya lupa dari mana. Oke, dari internet sih. Artinya masukin situ ke bidang yang baru Om. Bidangnya retail. Di situ adalah langkah pertama saya sampai dengan detik ini bisa berada di posisi yang alhamdulillah gitu ya, Allah ridhoi. Banyak amanah-amanah yang diembankan saya gitu. Dan saya bukan merasa yang sudah memahami retail sepenuhnya, enggak, tapi setidaknya banyak pembelajaran dari itu ketika saya masuk pertama kali di perusahaan itu. Itu ya. Saya dari nol. Kaku. Jadi di retail itu betul-betul dari nol. Iya, dari nol banget karena kan dari basic saya background adalah teknik anak teknik dan masuk ke retail nggak ada teknik-tekniknya Pak, ada teknik low sales paling namanya. Teknik low sales artinya nggak ada unsur teknik yang kita tahu gitu ya. Hanya sebagai metode. Nah, bagaimana bisa masuk jenjangnya, jalurnya saya kebetulan masuknya dari MT. Manajemen trainee. Ya, kemudian sudah terima. Alhamdulillah kabar baiknya sudah diterima. Terus beberapa minggu kemudian sudah dischedulkan kita akan masuk kelas di awal Maret. Ternyata Februari akhir lockdown. Lockdown. Ya, benar. Saya coba minta kepastian dari perusahaan ini apakah rekrutmen MT yang batch kebetulan batch 1 ya. Di tahun 2020 itu batch 1. Apakah masih dilanjut atau enggak gitu. Karena kalau misalnya enggak dilanjut, tolong kasih kepastian supaya saya bisa cari penggantinya gitu. Khawatir ada beberapa sektor bisnis yang kalau lockdown mereka cari aman ya. Jadi proses rekrutmen semuanya ditiadakan dulu. Stop ya. Takutnya gitu. Tapi alhamdulillah jawabannya adalah kita tetap lanjut gitu. Lanjut tapi menunggu keputusan dari pemerintah bisa aktif kembali kapan. Diundur 1 bulan trainingnya nanti bulan depan ya. Kemudian mundur karena memang waktu itu kan lockdownnya diinfokannya tidak langsung 6 bulan gitu lockdown. Tapi 1 bulan melihat keadaan diupdate tiap bulan oleh pemerintah kan. Join Juli. Jadi cukup lama gitu Om ya. Apalagi saya nggak terbiasa nganggur, nggak terbiasa gabut. Karena dari awal sudah kerja ya. Tapi dari kuliah gabut, juga.
Mau keluar pun nggak boleh karena lockdown. Iya, lockdown. Benar. Om tahu apa? Saya punya tabungan ya nggak banyak Om. Ya adalah bisa untuk beli semen, pasir, konblok, hebel. Saya iseng bikin kolam, bikin taman-tamanan depan rumah karena dia lumayan berbulan-bulan itu. Ya saya kangen juga dengan kegiatan waktu di konstruksi ya. Ya melihat mereka aduk-aduk semen, bikin apa, talut. Saya lihat setiap hari. Kayaknya saya bisa nih gitu, bikin box culvert sendiri, bikin mungkin kayak kalau got itu ada Yudit namanya. Iya. Saya bisa kayaknya ya. Akhirnya saya coba bikin Om, meskipun nggak estetik ya, itu kan harus tangan tukang yang rapi. Tangan saya nggak rapi, tapi jadi tuh kolam ikan sama taman-tamanan depan rumah, tempat duduk buat ngopi-ngopi. Itu nyantai. Hasil gabut ya. Iya. Lumayan nunggu berbulan-bulan. Iya. Gitu. Oke, tahan dulu. Level people. Kita akan lanjutkan, tapi sebelum itu subscribe dulu. Oke, sudah subscribe ya. Kita lanjut. Sudah. Nah, Bang Ray, yuk lanjut lagi yuk. Setelah tadi berarti kangen, gabut, bikin kolam gitu ya. Nah ini jangan-jangan berikutnya proyek kolam enggak ya? Enggak, itu mengisi kekosongan waktu aja. Oke. Lanjutnya terus? Ya alhasil seterusnya di Juli itu Ray udah mulai masuk ya di MT, program MT yang memang belum ada pengalaman apapun di retail. Apa sih retail juga nggak tahu. Artinya gimana sih ketika kalau kita kerjanya di dalam toko itu apa yang harus dilakukan gitu. Belum ada gambaran sedikit pun belum ada gitu. Oke. Itu banyak step-stepnya Om di MT itu. Jadi intinya seperti kayak kuliah sih, ambil kursus ini retail gitu. Jadi memang dikasih pemahaman yang sehingga kita juga paham poin demi poinnya. Ya, di situ ya. Oke. Jadi ikut pelatihan di sana yang berarti kok ini pelatihan betul-betul pelatihan karena MT sih ya. Iya. Jadi ada divisi L&D ya. Karena MT kan berarti memang didiknya dari step-stepnya jelas gitu ya. Betul. Perjalanannya juga sampai kan dia fokusnya menciptakan future leader kan kalau MT kan. Oke. Jadi memang kalau di situ tuh karena dari nol, meskipun satu batch saya itu kan ada 6 orang ya, cowok semua, makanya kita dipanggilnya MT Power Ranger. Berenam itu kita cowok semua Om. Untung bukan Voltus. Voltus tuh yang di belakang layar tahu tuh. Gitu. Nah kita dari berenam yang pemain retail yang sudah pernah kerja di retail sebelumnya di toko itu cuma 2. 4-nya yang satu dari jurusan sastra, yang satu dari teknik industri, yang satu apa ya saya lupa. Intinya kita berempat bukan dari yang anak retail gitu ya, nggak tahu retail. Cuman 2 aja yang pernah kerja di retail sebagai SA mungkin sebelumnya. Iya. Tapi dia ambil jenjang untuk bisa masuk ke middle management, jalurnya dari manajemen trainee. Oke, jadi 6 bulan digembleng yang saya mikir gini ya, sempat agak merendahkan juga. Maksudnya saya bilang gini, apa sih gemblengannya? Karena saya udah pernah merasakan perkuliahan, praktikum waktu di zaman kuliah itu teknik itu gila ya. Yang mungkin orang tahu lah kalau teknik itu praktikumnya tuh seperti apa gitu. Iya. Gemblengannya tuh luar biasa. Jadi kayak saya udah pernah kena itu, nggak mungkin saya merasakan hal yang lebih berat daripada itu. Tapi ternyata beratnya sama Om. Mungkin kalau kuliah itu praktikumnya memang kita membuat, kalau di teknik industri itu membuat semacam membuat perusahaan gitu dari awal sampai dengan jadi perusahaan. Kalau di sini kan kita mengikuti pembelajaran itu, jadi kita menyesuaikan gitu. Sudah ada patternnya, sudah ada polanya yang harus diikuti ya. Iya betul. Tinggal ngikut aja gitu ya. Jadi ya ternyata dengan tugas-tugas yang cukup banyak setiap minggu, tuh selalu ada tugas, bahkan setiap hari ada tugas. Jadi sulit membagi waktu bekerja di store dan juga
menyelesaikan tugas. Sorry, berarti itu sambil kerja juga ya? Lanjut. Jadi bukan kemudian memang dimasukkan dalam program pelatihan gitu, enggak ya? Enggak in class. Jadi cuman satu minggu, 3 hari apa 1 minggu saya lupa ya. Let's say 1 minggu. 1 minggu aja kita duduk di kelas. Iya. Selanjutnya sudah langsung dibagi. OJT berarti ya sifatnya. OJT. Jadi memang di store udah di toko ikut operasional penjualan dan sebagainya, ikut mejeng di depan toko gitu ya, selamat datang, greeting dan sebagainya. ikut servis, ya ikut servis yang tadinya saya nggak tahu soal servis gitu ya. Intinya saya belum ada pengalaman di bidang pelayanan. Iya. Karena sebelumnya teknik, mesin bubut masa benda kerja yang mau saya layani. Senyum halo gitu kan mungkin. Saya sayat-sayat doang pakai bubut. Habis itu di kuliah juga teknik industri. Yang industri notabene adalah serius banget jurusannya gitu ya. Kemudian konstruksi juga. Ketemu orang-orang Papua. Paling cuman sosialisasi dengan pace-pace gitu kan. Bapak permisi, saya udah bawakan surat keputusan dari Dinas PUPR bahwasanya nih proyek area ini akan jadi area yang akan kita kerjakan pekerjaan gitu. Cuman gitu Om. Tahan. Pace-pace kalau di Papua itu kayak mas-mas kalau kita bilang bahasa Jawa tuh, saya ngomong sama mas-mas atau sama bapak-bapak gitu, sana ngomongnya pace-pace ya. Betul. Lanjut. Jadi kan itu bukan bagian dari cara pelayanan ya, artinya tetap ada dialog yang kita harus bisa masuk dengan cara apa. Tapi bukan yang kayak berjualan gitu, beda dong jenis pelayanannya. Di situ saya kaku banget Om, kanebo kering. Tapi hebatnya program MT itu benar sebagai pemecah kekakuan. Mau sekaku apapun itu harus tahu pembelajarannya, learning journey-nya supaya mentinya itu bisa improve. Ya. Tadinya kaku jadi setidaknya tadinya kaku level 5 jadi kaku level 4. Kaku level 3, 2, ada 1. Progres. Iya, artinya ada progres, membiasakan tentu. Itu semua enggak teori. Harus kembali lagi harus berani mencoba. Om, saya sedikit bercerita ya Om. Malu banget sebenarnya tapi enggak apa-apa lah, ini setidaknya tahu nih. Saya pas greeting, selamat datang di gitu kan. Saya pakai face shield, pakai masker. Bayangin Om, kita servis orang harus jaga jarak, pakai masker, pengap, pakai face shield. Terus kaku, sayanya masih kaku. Saya lagi belajar servis, itu saya jadi gagap. Selamat datang gitu kayak. Akhirnya dia tadinya yang masuknya enak, karena sayanya kaku, dia jadi baik lagi. Apa Mas? Selamat datang di ini Kak. Jadi kayak lucu gitu loh. Jadi dikirain saya lagi mau menjelaskan produk. Ternyata saya cuma greeting aja sekaku itu. Gimana saya mau nyawarin produk? Ya ampun, step awal aja greeting. Dan itu karena masih Covid kan. Jadi memang perlu ada jaga jarak dan kemudian pakai. Dan itu ditambah dengan memang belum punya pengalaman mau berucap service ya. Iya, mau berucap selamat datang aja saya kagok gitu dan terbata-bata gitu. Jadi sehingga si customernya baik lagi ke saya. Apa Mas? Enggak Kak, cuma bilang selamat datang gitu. Ya lucu banget itu lucu banget. Tapi nggak apa-apa. Ya pembelajaran ya. Pembelajaran. Jadi setidaknya sudah pernah ditertawakan customer. Jadi kalau udah pernah ditawain kan biasanya orang langsung hilang nervousnya ya. Toh juga udah biasa udah gagal, aja gitu. Toh juga udah gagal, udah pernah diketawain orang gitu. Akhirnya dari situ memberanikan diri gitu ya. Coba bangun engagement dengan konsumen, menawarin produk yang saya nggak peduli produk yang saya tawarkan itu tepat atau enggaknya. Meskipun kita ada step-stepnya Om ya. Bawakan produk sesuai dengan kebutuhan. Di situ ada understand and fulfill needs ya. Kita menggali kebutuhan customer dan kita bawakan apa yang dicarinya. Dia butuhkan. Tapi saya nggak mau fokus di situ karena saya melihat kalau saya terlalu fokus pada teori itu, saya boro-boro itu gitu. Saya perlu memantaskan diri saya dulu untuk ngobrol dengan orang. Setidaknya dengan saya membawakan produk aja, itu sudah menurut saya sudah bagus, udah berani, udah improve. Nanti dari situ baru saya pelan-pelan
mendengar apa yang dibutuhkan gitu. Oke, jadi kalau bisa diambil kesimpulan tuh berarti ada proses ya. Ada proses. Pun dalam prakteknya, dalam mengaplikasikan pembelajaran itu juga proses ya. Yes. Oke. Saya mikirnya juga gini, itu konsumen juga pasti dia tahu nih, oh ini orang jelas bukan senior staffnya nih, ini pasti baru. Dia juga pasti nggak mungkin membuat kita menjadi semakin down gitu ya. Kayak kita paling cuma dibilang anak baru ya gitu iya, paling baru ya mas, kaku banget mas. Iya kak, mohon maaf saya baru banget nih kak gitu kan. Iya. Artinya di situ berani menawarkan produk. Waktu itu pernah dia nyari tas. Iya. Saya bawa ini sepatu. Oke. Iya, saking nervousnya, kaku dan bingung. Setidaknya saya nawarin ini dulu aja. Akhirnya saya membelokinnya supaya nggak malu. Iya kak, cuma mau menawarkan ini ada sepatu terbarunya kami gitu kan. Ada sepatu terbaru kami yang baru launching minggu ini. Gitu. Oh iya, itu mas. Tapi saya lagi nyari tas mas. Iya kak. Ya udah. Di situ malu lagi. Banyak banyak case di situ saya malu. Kalau kisah-kisah konyol apa di situ? Ada nggak? Banyak pastinya, tapi saya lupa juga ya apa ya kalau ditanya kisah konyol. Lebih ke ini sih. Oh bukan konyol sih om, lebih ke bikin customer sempat marah juga karena ketika misalnya dia minta tolong ambilin size gitu ya sepatu ya, saya ambilin di gudang lama. Padahal kita kan punya standar berapa lama sih kita masuk di dalam stock room untuk ngambilin supaya customer nggak sampai bosan. Itu karena memang saya belum hafal flow barangnya. Cari dan saya nggak mau nanya kan, gitu kan, nggak mau nanya sama senior staffnya, mau biar tahu. Tapi ternyata saya nggak sadar mungkin ada 5 menit lebih gitu. Jadi customer dia nungguin. Akhirnya saya lama banget sih mas. Iya kak, mohon maaf tadi soalnya barangnya keselip gitu, saya bilang gitu. Ya. Artinya kalau hal konyol sih saya lupa, tapi saya yakin pasti ada tuh hal konyol, tapi saya lupa om. Oke. Nah perjalanannya gimana? Lanjut perjalanan berikutnya. Oke, itu di jenjang MT. Di fase, jadi ada 3 step om. Oke. SA, level SA ya, atau sales associate, atau sales assistant juga ada yang menyebutkan itu. Naik jenjang berikutnya kasir. Ya. Kasir itu artinya gini, ranah pembelajarannya lebih meluas sampai ke tahap kasir. Kalau SA itu kita cuma sebatas perkaya ilmu dengan product knowledge. Kemudian service dibiasakan karena yang paling utama jadi SA itu adalah service yang prima. Udah itu aja. Bagaimana caranya kita bisa lebih on target yang disampaikan gitu. Nah kemudian kasir lebih masuk ke ranah pengkasiran, jadi kita bisa melakukan proses transaksi di situ. Ada jual beli di situ ya, yang lebih struggle lagi tuh karena ada transaksi takutnya kesalahan. Di situ juga ada pembelajaran lagi karena tentu nggak mungkin semuanya langsung mulus-mulus aja. Ada yang nominalnya kelebihan, kekurangan, nombok di awal itu menjadi resiko. Tapi kembali lagi pada saat awalnya itu saya minta ditandemin sama store in charge-nya supaya tidak ada kesalahan yang besar. Akhirnya udah belajar, kemudian intinya adalah proses pembelajarannya banyak lah ya. Betul. Oke. Nah, Bang Rey, kalau berarti dari MT kemudian ada 3 tahap di situ gitu ya, yang kemudian masuk ke 3 area yang berbeda berarti ya. 3 berbeda. Nah, setelah itu kan berarti selesai dari situ bekerja dengan segala bentuk dramanya, segala bentuk kejadiannya gitu ya. Selesai di tempat yang pertama. Lanjut ke tempat. Jadi 3 tempat berikutnya kan retail ya. Iya, betul. Oke, 3 tempat yang pertama yang dapatin pengalaman MT ini, kemudian jenjang berikutnya, dan yang ketiga yang sampai dengan sekarang. Saat ini. Oke. Dari itu semua, kalau kita mau lihat, Bang Rey kalau bisa cerita, pembelajaran apa nih yang Bang Rey betul-betul dapetin dari perjalanan sampai dengan di tempat yang sekarang? Pembelajaran yang pertama adalah sebentar. Nanti dikat aja dulu ya. Tadi apa istilahnya, lupa nih. Apa dia bilang motivasi diri. Ya? Motivasi diri. Oke. Pembelajaran yang pertama adalah sebenarnya gini om, lebih ke motivasi diri aja om. Karena saya pernah di F&B sebelumnya dan alhamdulillah di-appreciate. Di kontraktor juga nggak gagal gitu. Artinya bisa retail
menurut saya yang nilai resikonya sebenarnya lebih rendah di bawah kontraktor. Ini saya harus jadikan ini sebuah keberhasilan. Gitu. Kontraktor aja saya dapetin kendala-kendala ya secara internal masih bisa aja. Dilewatin ya. Masih bisa dilewatin. Bukan ancamannya bukan nyawa ya. Kalau kontraktor kan kemarin nyawa tuh. Saya salah pendekatan dengan pace-pace sana. Aja ya. Saya bisa terancam artinya gitu. Ini retail kan tidak ada aspek dengan dinas pemerintahan, tidak merugikan infrastruktur orang banyak. Betul. Ini cuman bagaimana saya mengembangkan diri saya supaya bisa menghasilkan kenyamanan, memberikan value yang baik yang nantinya brand ini bisa tumbuh gitu. Iya. Artinya ini directnya hanya cuman saya dengan si brand. Gitu. Artinya motivasi itu yang membuat saya ini retail bisa insya Allah saya pegang gitu. Artinya gitu kalau saya mau belajar terus belajar dari sebuah case-case yang terjadi, itu pasti kita akan dapetin solusinya, Om. Bang Rey, thank you. Sebentar, tahan dulu ya. Kita lihat dulu level people. Ada hal yang menarik nih. Dari tadi yang kalau saya lihat ada hal yang menarik. Di awal Bang Rey bilang waktu masih kuliah kerja di F&B sudah bagus kerjanya, tapi karena konteks perkuliahannya yang sudah mulai hektik, sudah mulai padat, ya akhirnya cabut dari F&B. Tapi kata-kata si leadernya di sana ya mengajak Bang Rey untuk masuk jadi MT. Nggak di situ, MT-nya nggak di situ. Tapi karena tadi, pasti nanti kalau saya sudah selesai, satu saat saya akan bisa MT di tempat lain. Saya baru ngeh itu, Om. Ternyata bener ya. Iya, kan? Rencana yang direncanakan 2018, itu kan ditawarin MT, tapi saya nolak karena saya bisa mikirnya kalau saya lulus S1, toh saya bisa ambil MT di perusahaan lain. Itu 2015 kayaknya. Saya mikir begitu. Dan di 2020-nya saya benar menjalankan kejadian MT. Iya, kejadian. 5 tahun setelahnya. Dengan ada pembekalan sebelumnya di Sorong itu ya. Iya betul. Jadi benar ya. Iya. Nah, jadi level ini menarik ya. Menarik artinya apa? Tadi kalau saya sendiri Bang Rey, saya sendiri punya satu keyakinan adalah ketika kita betul-betul menetapkan tujuan kita sudah punya tujuan. Saya mau ke sini gitu ya. Ya kalau karena kita percaya, saya Muslim, Bang Rey juga Muslim, percaya bahwa Allah pasti akan memberikan jalannya. Setuju. Gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman level people yang lain mungkin semesta akan mendukung apapun bahasanya lah ya. Tapi poinnya adalah kalau kita punya tujuannya. Kenapa? Karena ketika kita punya tujuan itu, kita akan ngikut sendiri nih. Artinya semua akan mendukung kita untuk sampai ke tujuan itu. Gitu ya. Dan itu yang kemudian dibuktikan oleh Bang Rey tadi dari ceritanya. Kalau kita lihat menarik tadi, saya pas ini MT ya, ketika Bang Rey cerita di retail ini ya, masuknya melalui jalur MT. Dan ini kalau level people, karena saya tahu sudah banyak cerita Bang Rey tentang proses lengkapnya ya. Sampai dengan posisi yang sekarang gitu ya, di 3 perusahaan yang berbeda retail itu dimulai dari MT tadi. Iya. MT yang diseriuskan. Dari mana? Dari awal yang dibilang nanti satu saat ketika saya sudah lulus nih, saya akan juga akan bisa mendapatkan program MT di tempat yang lain. Tapi fokus di kuliahnya dulu. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi kalau yang di perusahaan pertama di bidang retail itu saya sebatas sampai dengan asisten store manager. Iya. Artinya juga menjadi store in charge, tapi bukan first in charge. Second in charge. Nah, tapi semua pekerjaan ya sama aja ya. First dan second itu hanyalah titel dan pertanggungjawaban ketika ditanya atasan yang menjawab first in charge dulu. Ya, tapi pekerjaan semuanya pilot dan co-pilot lah ya. Sama aja pekerjaannya itu kan. Kemudian saya keluar dari itu masuk ke lokal brand. Brand yang kebetulan lokal brand itu juga baru lahir, Om. Saya pas join itu tokonya yang pertama itu baru kurang lebih 1-2 bulan buka. Brandnya baru terbentuk. Berarti betul-betul baru ya. Baru di tahun tersebut brand itu terbentuk. Jadi artinya belum ada tim retail. Jadi ceritanya saya bisa masuk situ karena ada relasi memperkenalkan, kemudian ngobrol dengan ownernya, Bapak Ibu ya, kemudian nanya-nanya tuh. Nah, saya baru lulus
saya artinya gini, saya jebolan MT, kemudian sempat 3 tahun di perusahaan retail yang pertama, yang tempat MT tadi. Iya, dari SPV naik ke asisten store manager, dan itu lebih dari 2 tahun gitu ya, posisi in charge. Tentu semua daily task di toko itu udah ngelotok. Iya. Kayak nggak perlu pakai alarm, udah keinget sendiri gitu. Senin harus apa, Senin pagi, siang, sore, malam harus apa, sampai dengan hari Minggu harus apa. Rutinitas yang dibutuhkan oleh RM ya, retail area manager kita seperti apa, itu semuanya udah jalan ngalir aja gitu, tanpa ada yang reminder pun ingat sendirinya. Iya. Kemudian ditanya-tanya, interview dengan ownernya brand yang kedua ini. Iya. Jelas saya menjelaskannya tanpa koma, tanpa titik, tanpa koma, Om. Jelaskan Lancar lah ya, intinya lancar ya. Seperti kayak saya bercerita gitu, kayak film aja jalan gitu. Langsung alhamdulillah gitu ya, keterima, langsung deal ya, deal, terima. Dan bukan jadi kepala toko, tapi di challenge menjadi tim office aja gitu, Oke. retail team. Jadi belum ada tim operasional retailnya. Iya, karena masih baru tadi. Iya kan? iya, baru HR, marketing pun masih support dengan si ownernya gitu. Iya. Ownernya masih terjun banget karena namanya bangun brand awal pasti harus kuat dari pilar marketingnya. Iya. Dan tim gudang, karena memang produk itu kan sudah diproduksi, ya ada tim gudang yang mengatur perputaran barang itu. Intinya itu cuma ada marketer dan owner, belum ada eksekutor, belum ada tim retail di situ. Ya udah, saya masuk ke divisi itu, divisi retail, dan masih tunggal seorang diri. Baru berarti ya, tapi divisi ini baru dibuat ya. Tapi nggak masalah karena toko baru satu. Iya. Sama kayak saya jadi kepala toko, tapi bedanya saya kerjanya bukan di toko, saya di kantor. Di office. Yes, membuat planning itu, kita sama-sama membuat regulasi toko seperti apa. Oke, ini tentukan aja yuk, kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, suami istri. Oke, kita coba raker ke luar kota gitu ya, biar nggak serius-serius amat gitu, jalan-jalan sambil bikin regulasi perusahaan. Di store tuh harus apa, do and don'ts-nya seperti apa. Akhirnya berjalannya waktu 1 tahun, semakin diperkaya dengan managerial store gitu. Di tahun yang sama kita buka pop up di salah satu mall di area Cibubur. Di situ saya belajar lagi. Pop up itu maksudnya pop yang up tuh temporary store ya, bukan biasa unit. yang di hall terdepan itu ya. Iya betul. Jadi dia tapi kita ambilnya permanen sih Om. Artinya biasanya itu kalau untuk event-event 1 minggu, 1 bulan. Tapi ini kita memang panjang. Per 6 bulan sekali perpanjangan. Tapi maksudnya bukan di ruangan yang memang bukan unit ya, bukan unit ya, tapi yang di tengah itu yang dimana dibikin kayak partisi dan itu ya. Rumah-rumahan gitu loh, pop up. Kayak high end brand tuh LV, Gucci, mereka untuk meng-highlight suatu produk tertentu gitu ya, untuk supaya nggak mengganggu mereka punya konsep brandnya. Kan ada beberapa nih kayak produk A, dia ngeluarin lagi series Disney misalnya. Kalau taruh di store kan mengganggu ambience atau display, jadi dibuat pop up kayak gitu tujuannya. Nah, lalu di situ dapat karena buka toko baru, dan tidak ada tim operasional, cuman ada saya sendiri, jadi belajar bergening dengan pihak mall. Jadi bosnya maju, tapi saya juga ikut kawal. Gini toh, kalau mau buka toko di mall, penawarannya seperti ini, maju mundurnya seperti ini, gitu loh. Oke, akhirnya goal ya, kita buka gitu. Jadi selain pembelajaran internal retail bagaimana mengembangkan toko, tapi belajar bisnis retail juga. Belajar bisnisnya juga. Iya. Oke, karena ini masih baru, artinya kalau saya lihat ya dari yang Bang Ray sampaikan ini dan juga melihat perjalanannya, artinya dari awal MT, kemudian setelah MT bekerja 2 tahunan ya kurang lebih 3 tahun kurang lebih, kemudian dikasih kesempatan untuk dari nol nih, bukan dari nol banget sih, tapi paling tidak memang orang belum ada tim retailnya, betul-betul membangun tim retail itu dari awal. Iya, gitu betul. Di situ saya belajar bisnis. Artinya, di situ area bisnisnya dipelajari justru di situ ya. Iya. Karena kalau di awal kan sorry. Kalau di awal kan berarti kan sistemnya udah ada kan. Iya. Tinggal ikutin. Kalau di sini berarti dipahami. Bangun sistem dan temukan case-case itu dan solusi itu di situ.
belajar bisnis juga gimana caranya ini survive gitu. Untuk di brand awal orang belum tahu brand ini gitu ya. Baru lahir di salah satu kota di Jawa Tengah. Kita buat campaign yang menarik ya. Kemudian pokoknya banyak banget activity yang menarik yang di situ. Oh, ternyata kita cuma tahu ilmu retail nggak cukup loh. Artinya nggak cukup kita datang buka toko jualan tutup toko, nggak sesimpel itu gitu loh. Ada bisnis yang perlu dikelola bagaimana caranya supaya ini bisa yang tadinya average sales day-nya daily salesnya itu sekian, kita coba tingkatkan menjadi sekian gitu. Dengan forecast ya. Oh, kayaknya bulan ini potensialnya ini. Di situ tuh saya baru dapetin di brand kedua. Karena kan memang nggak punya kesempatan untuk bisa bahas tentang program ya. Kalau tempat yang pertama kan karena sudah sistemnya udah lengkap, udah brand lumayan gede juga, sebelumnya sistem, maka tidak punya akses sampai ke situ ya perubahannya ya. Tim office aja yang berpikir, dilempar ke tim toko eksekutor aja. Kalau yang di brand kedua karena baru dan kemudian Bang Ray juga masuk di office-nya, jadi belajar banyak untuk kemudian membangun sistemnya. Selesai di sini barulah kemudian pindah ke tempat yang sekarang berarti ya. Tempat yang ketiga. Betul. Nah, tinggal sudah dapetin banyak berarti ya. Dari yang pertama MT, dapat banyak MT, kemudian dapat pengalaman, kemudian di sini bangun pengalaman, belajar bangun sistem dan pengalamannya gitu. Betul. Masuk yang ketiga. Di tempat yang sekarang PT Kami Idea ini ya. Betul. Jadi sebelumnya sebenarnya di fashion ya, apparel juga gitu. Kalau sebelumnya kan aksesoris ya, fashion aksesoris. Ini fashion apparel juga, ada baju gitu dan scarf. Ya, produk utamanya dua kategori produk utama, apparel dan scarf. Ya, betul. Dan karena sudah pernah dapat pembelajaran di store, manage store seperti apa, ya secara teknis itu di PT yang sebelumnya yang pertama, dan yang kedua secara manajemen bisnisnya, ya. Jadi yang ketiga ini artinya ini yang ketiga adalah summary dari keduanya, tinggal dikolaborasikan gitu. Ya, ketika saya di PT kami ini, saya lihat SPG atau SA-nya di toko mempunyai standar service yang mungkin saya masih punya standar gitu ya. Standar saya segini nih. Ini kayaknya servisnya masih kurang nih. Saya bisa memberikan ulasan atau memberikan masukan ke mereka seperti ini gitu. Jadi memang pada saat masa-masa probation saya kemarin di Kami Idea itu, di masa probation itu saya buat program training. Jadi kita tuh globalnya itu ada GOS sebutannya, Global Organizational Excellence Standard. Nah itu ada 4 pilar utama yang kita harus pegang. Ini harus dipegang gitu loh. Artinya jangan sampai blunder. Ada operational excellence, ada retail excellence, ada business excellence, ada people excellence. Itu yang kemudian Bang Ray mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan di sebelumnya, pembelajaran luar biasa kan sebelumnya itu ya, di yang sekarang untuk kemudian membuat dia lebih form lagi, lebih oke lagi ya. Ya Om, jadi challenge-nya berbeda. Kalau di PT yang kedua, yang retail yang kedua itu, pertama yang kita benahi adalah operational excellence. Karena kan memang operasional belum terbentuk. Kita bentuk sama-sama operasionalnya dulu. Kemudian setelah operational excellence itu, tentu gini ya, operasional dan bisnis harus berbarengan. Business excellence itu saya direct dengan si ownernya. Tapi kalau untuk saya direct ke store teamnya adalah operational excellence dan people excellence-nya. Bagaimana mengembangkan regulasi operasional dan juga bagaimana mendevelop people itu sendiri supaya servisnya bisa mempunyai standar. Gitu ya. Oke, nggak terasa ya sudah 65 menit. Wow, lama juga. Sudah sejam lebih ya. Baik, Level People. Nah, apa yang kita dengarkan dari Bang Ray ini kan beliau menceritakan pengalaman perjalanannya beliau ya. Tapi yang harapannya adalah Level People bisa mendapatkan pembelajaran luar biasa, karena kalau saya lihat dari perjalanan ini nggak bisa dibilang mulus juga ya. Karena ada juga beberapa di kaliku yang luar biasa gitu, kemudian
challenge-challenge yang luar biasa. Bahkan ada poin-poin pembelajaran yang juga sebenarnya kalau kita lihat Level Up People, kita bisa kemudian untuk mengambil pembelajaran dari sini. Mungkin Level Up People bukan bidang retail, mungkin bukan termasuk orang teknik gitu ya. Tapi poinnya dari sini Bang Ray, thank you sudah sharing gitu. Artinya tentunya banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan dari sini, dari apa yang kemudian membuat Bang Ray termotivasi untuk tetap berjalan. Bayangkan dari STM teknik mesin masuk ke teknik industri, yang kemudian belajar tentang bisnisnya, belajar tentang manajemennya, manajerialnya, kemudian dari situ ke konstruksi nggak nyambung, adalah nyambung sedikit-sedikit tapi lebih banyak nyambungnya tadi, kemudian masuk ke retail gitu ya. Oh sebelumnya ada di F&B, masuk ke retail, kemudian Level Up People, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa saya sering mengatakan ya, kuliah itu, Level Up People, kuliah itu sarana kita untuk memperluas wawasan. Betul. Tapi kemudian bukan kemudian menjadi batasan bahwa saya tidak bisa berkarya lebih luas karena saya kuliahnya di sini. Gitu ya. Skupnya nggak sekecil itu. Skupnya nggak sekecil itu. Skupnya nggak akan sekecil itu. Artinya kita perlu membuka diri kita untuk memperluas wawasan kita, memperluas sudut pandang kita, kita membuka diri kita untuk kemudian bisa belajar lebih banyak lagi. Karena kuliah itu part of belajar, tapi bukan tempat satu-satunya tempat belajar. Iya. Gitu ya. Kalau saya ambil dari apa yang Bang Ray ceritakan tadi, bukan satu-satunya tempat belajar. Kuliah adalah bagian dari proses pembelajaran, tapi proses pembelajaran tidak berhenti pada saat kita lulus kuliah. Betul. Dalam perjalanan berikutnya itu banyak sekali pembelajaran. Kalau kita dengar tadi dari Bang Ray, mulai dari dia pergi ke Papua, mulai dia nggak pernah tahu ini alat apa dikonstruksi gitu ya. Kemudian belajar beberapa bulan sampai kemudian minta challenge. Yes. Itu juga sesuatu tuh. Kenapa? Karena kita perlu minta challenge dari atasan kita supaya kita nggak stuck di satu tempat saja. Kita bisa kemudian belajar di beberapa tempat, di beberapa area, sehingga ilmu kita makin banyak. Iya. Mungkin bukan teknisnya yang akan kita lakukan di perjalanan berikutnya, tapi banyak sekali esensi pembelajaran yang bisa kita bawa ke tempat-tempat berikutnya, ke tempat perjalanan kita berikutnya. Dan Level Up People, kita nggak pernah tahu. Pelajarannya adalah perjalanan kita itu diatur oleh Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Bang Ray pastinya nggak pernah tahu. Kok bisa tiba-tiba gara-gara pengen dapatin duit tambahan gitu ya, kerjanya di F&B. Kok tiba-tiba kelempar ke Sorong ya, Terus di retail. Kemudian masuk ke retail, dan itu saya tahu banget perjalanan retailnya soalnya. Tapi alhamdulillah Om ya, terhitung singkat sih. Artinya 2020 saya baru masuk melangkah pertama di industri retail. 2025 alhamdulillah sudah di posisi retail manager. Artinya gini ya, mungkin hikmahnya adalah kalau kita serius atau sungguh-sungguh, kita bisa membuat itu jadi suatu fast track untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita sungguh-sungguhnya dikit aja gitu ya, tadinya mungkin kita bisa kejarnya di 10 tahun gitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh banget, kita bisa lebih cepat, mempercepat ya. Iya. Oke, kembali lagi ke tujuan berarti ya. Tujuan. Betul-betul punya tujuan. Well, Bang Ray, thank you. Terima kasih banyak. Thank you, Om. Kita masih akan lanjut ke sesi berikutnya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya dengan Bang Ray, tapi bukan di episode kali ini. Tentunya banyak kaitannya, kita akan kupas lagi lebih detail di retailnya ya, pengalaman retail. Mungkin ada Level Up People yang pengen belajar, pengen tahu tentang dunia retail seperti apa. Nanti kita akan ngobrol lagi di episode berikutnya. Bang Ray, terima kasih banyak. Lebih learning journey Om ya. Learning journey-nya ya, learning journey-nya, bukan dapurnya. Kalau dapur kan ya nanti masing-masing bisa beda-beda ya. Tapi lebih karena learning journey-nya di retail itu seperti apa. Thank you Bang Ray. Level Up People. Banget. Jangan lupa, kalau ingin mendapatkan manfaat lebih besar lagi, pengen tahu kapan sih episode berikutnya muncul, jangan lupa klik tombol lonceng ya. Dan kalau ini bermanfaat, pastinya bermanfaat cerita dari Bang Ray. Kita banyak ambil pelajaran. Saya juga bahkan sampai saat ini masih ngobrol sama Bang Ray ini, masih dapat banyak pembelajaran. Nah, jangan lupa sebarin. Ya, sebarkan, share seluas-luasnya link yang bisa diberikan kepada orang lain untuk mereka juga bisa mendapatkan pembelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ray ini. Well, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat
menikmati hidup Anda yang penuh dengan lika-liku dan buat tujuan yang pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.